Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dan di kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan aplikasi mobile yang telah kami rancang yang bernama Hillcation, an AI-powered recommendation app. Untuk anggota ada Adnan Arianderson, Albert Novendo, dan Delvin Jason sebagai developer. Kemudian ada Kelvin Wira Erlangga dan saya sendiri Jason Jefferlino sebagai UI UX. Untuk background, yaitu Hellcation adalah aplikasi yang menggabungkan konsep healing dan liburan, dirancang untuk membantu pengguna menemukan pengalaman perjalanan yang menyegarkan dan bermakna. Dengan Hellcation, perjalanan bukan hanya sekedar liburan biasa, tetapi juga momen untuk memulihkan energi dan menikmati destinasi terbaik sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya adalah objektif dan target audience. Jadi tujuan dari kami membuat aplikasi ini adalah untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat memberikan rekomendasi perjalanan menggunakan AI yang dapat disesuaikan dengan preferensi pengguna dengan mempertimbangkan hal-hal seperti anggaran, destinasi favorit, waktu perjalanan, lokasi penginapan, dan lain sebagainya. Nah, untuk target audience sendiri, pengguna dari aplikasi ini nantinya akan difokuskan untuk turis, baik domestik maupun internasional, yang ingin mempermudah perencanaan perjalanan mereka, tanpa perlu melakukan riset destinasi, tetapi tetap menginginkan perjalanan yang sesuai dengan preferensi mereka. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fitur-fitur yang ada pada aplikasi Hillcation. Jadi fitur pertamanya adalah Popular Recommendation. Fitur ini membantu pengguna menemukan destinasi perjalanan paling populer berdasarkan tren terkini. Aplikasi ini menyarankan tempat-tempat yang sedang menjadi favorit wisatawan. Selanjutnya adalah History List. Semua pencarian dan destinasi yang pernah dilihat pengguna akan disimpan di fitur ini. Jadi pengguna dapat mengakses ulang informasi tanpa perlu mencarinya kembali, memberikan pengalaman yang praktis dan efisien. Selanjutnya adalah Search Destination. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mencari destinasi dengan mudah berdasarkan nama, lokasi, atau preferensi tertentu. Selanjutnya adalah AI Recommendation. Jadi fitur unggulan aplikasi ini menggunakan algoritma AI untuk memberikan rekomendasi destinasi yang dipersonalisasi. Selanjutnya adalah Detailed Recommended Place. Jadi setiap rekomendasi dilengkapi dengan informasi detail. Fitur ini membantu pengambilan keputusan yang lebih terinformasi sebelum merencanakan perjalanan. Dan fitur keenamnya adalah Price Estimate. Fitur ini memberikan estimasi biaya perjalanan untuk setiap destinasi. Pengguna dapat melihat perkiraan biaya per orang sehingga lebih mudah untuk merencanakan anggaran perjalanan. Nah, saya akan menjelaskan bagian desain sistem kami. Jadi di bagian desain sistem kami itu menggunakan Poppins yang menghadirkan tampilan modern, bersih, dan mudah dibaca. Kemudian ada color palette kami, yang dimana color palette kami menggunakan biru keunguan di bagian primernya untuk menciptakan kesan elegan dan menenangkan. Kemudian di sekunderinya itu untuk melengkapi palette utama kami dengan menggunakan warna-warna biru terang hingga gelap. Kemudian ada warna lain untuk melengkapi juga, yang dimana warna lain ini menggunakan warna teks utama seperti kayak hitam, putih, dan juga ada warna-warna hijau, merah, dan kuning. Itu untuk elemen alur. Selanjutnya kita masuk ke bagian icon, di mana icon ini kita menggunakan icon-icon sederhana untuk navigasi, pengaturan, pencairan, dan lainnya, ada segala macam. Kemudian ada tombol, di mana tombol button kami ini menggunakan biru gelap dengan kontras yang baik untuk meningkatkan keterbacaan tombol kami. Kemudian ada avatar, di mana avatar kami ini ya berbentuk lingkaran untuk menampilkan pengguna. Ada input, search bar, date selector, kemudian ada bottom navbar. Nextnya kita masuk ke komponen card atau preferensi, di mana desain kartu ini menampilkan gambar lokasi, nama destinasi, tombol detail, dan untuk informasi lebih lanjut. Jadi di kartu ini kita dapat melihat bahwa kita mendapatkan gambar lengkap, sekaligus kita dapat melihat ikon-ikon yang akan kita mendapatkan detail informasinya. Mulai dari berbagai pilihan wisata seperti taman hiburan, hotel, pantai, dan itu membantu penggunanya menyesuaikan rencana mereka sesuai preferensi yang kami sediakan. Jadi di desain sistem kami ini itu untuk mempermudah pengguna penjelajah yang memilih dan merencanakan liburan dengan antarmuka yang konsisten dan intuitif. Kombinasi warna dan tipografi dan elemen visual yang menciptakan pengalaman pengguna yang menyenangkan dan efisien. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bagian penjelasan UI. Jadi pertama-tama pastinya user akan diarahkan ke dalam page login untuk masuk ke dalam akunnya masing-masing. Jadi di page ini kami
Intinya di semua aplikasi ini kami desainnya simple aja supaya usernya gampang mengerti app kita dan tidak terjadi kesalahpahaman. Dan warna yang kami pilih itu warna biru karena sesuai dengan tema ini. Nah, aplikasi kita kan untuk healing, vacation, refreshing gitu kan. Jadi warna biru itu menggambarkan ketenangan jiwa, yang membuat user relax. Tidak mungkin kan kami pakai warna merah karena ya agak kurang cocok untuk suasananya yang ingin kami berikan. Jadi di app page login ini sangat sederhana. Jadi setiap kali user melihat page ini dia dapat mengerti langsung. Pertama-tama misalnya dia klik email dan passwordnya. Misalnya kalau dia punya akun, dia langsung bisa mengklik register. Belum punya akun bisa mengklik register, isi username, email atau password baru sign up. Sehabis misalnya sign up, diarahkan ke dalam login page, lalu isi email dan password lagi untuk alasan keamanan, lalu sign in. Selanjutnya di bagian homepage ini kita disuguhkan dengan foto yang di atas ini, hello traveler, let's plan your trip. Ini teks personalisasi ya untuk menggambarkan suasana yang welcoming kepada si usernya agar dia relax. Habis itu sini di popular destination dan history ini ada card. Di popular destination ini ada destinasi-destinasi yang populer yang seringkali seringkali dipilih oleh user-user lain ya. Misalnya dia pilih selanjutnya di history ini ada history masa lampau, perjalanan vacation masa lampau yang dia pergi, yang user ini pergi. Lalu di bawah ini ada navbar bawah yang ada 3 icon dan 3 button. Ini ada button home untuk mengarahkan ke dalam page home dan button discover untuk mengarahkan ke page popular destination dan profile untuk mengarahkan ke dalam page profile. Pertama-tama kita pergi ke dalam popular destination, Paris misalnya. Pilih, dan di sini user dapat mengerti ya, karena desainnya simple sangat. Jadi fitur-fitur yang tidak terlalu berguna atau bisa complicated itu kami tidak menambahkannya. Hanya pertama-tama user mengklik start date, pilih apanya, pilih tanggalnya, baru end date, mau sampai kapan dia vacationnya. Lalu dia pilih preference. Nah, sini preference-nya juga sangat mudah dipahami. Ada logo-logo ikonnya, icon attraction, foodie, staycation, shopping, mau tipe-tipe yang mana. Misalnya dia tidak mau pilih juga bisa, mau pilih juga bisa. Dia pilih. Nah, begini kan langsung kelihatan kalau usernya sudah pilih karena ada tanda centang dan berubah. Nah, selanjutnya continue, lalu sekarang dia explore pagi, siang, dan malamnya mau pergi mana. Misalnya dia pilih Reprocope. Di sini juga dapat langsung dimengerti karena ada icon tanda seru di sini untuk menggambarkan informasi. Jadi misalnya usernya ingin mengetahui informasi lebih banyak mengenai misalnya Louvre Museum ini di Paris. Nah, dia klik, habis itu muncul ini penjelasannya, foto-fotonya yang jelas, habis itu mapnya. Ketika sudah selesai membaca, usernya bisa mengklik tombol back ini. Selanjutnya, satu lagi fitur. Back sebentar. Misalnya kalau dia tidak memilih apa-apa di start date dan end date-nya, maka akan muncul error. Nah, please pick your start date dan end date. Jadi user ini dipaksakan untuk memilih start date dan end date-nya supaya jelas. Dan kalau user tidak memilih kedua itu, maka aplikasinya tidak akan bisa berjalan. Jadi harus dipilih. Dengan adanya warna merah itu user jadi lebih tahu sih, itu karena warna merah identik dengan error yang lumayan. Skip misalnya, dia nggak pilih apa-apa, pilih oke, habis itu continue. Habis itu sekarang dia masuk ke dalam page accommodation. Di sini page user ini dapat langsung mengerti karena di sini ada teksnya, ada choose where to stay. Pilihlah di mana Anda tinggal di Paris ini. User mau tinggal di mana? Misalnya dia pilih hotel Paris atau dia mau lihat informasi dulu, hotel Paris di mana-mana. Ini ada mapnya, ada fotonya. Lalu dipilih lagi continue. Habis itu sini timeline. Timeline ini berfungsi untuk menggambarkan perjalanan yang akan dia tempuh. Dia misalnya pagi pergi jam berapa, di mana, sampai di mana, jam berapa. Lalu di sini juga terlihat lebih jelas ya. Ini nama tempatnya baris pertama, France Paris Vacation. Baru ada tanggalnya secara simpel, Friday 2024 bulan 11 tanggal 1 sampai 2024 bulan 11 tanggal 10. Lalu ada total estimate, harga perkiraan semua budgetnya. Perkiraan berapa untuk per person. Di sini 450 euro sampai 540 euro. Selanjutnya jika misalnya user ingin melihat informasi lebih lanjut lagi, dia juga bisa langsung mengklik ini. Nah, muncul nama-nama dan informasi lebih lanjut lah. Kamu klik save. Nah, ada notifikasinya loading. Nah, itu diarahkan ke dalam homepage. Selanjutnya misalnya user ingin melihat history yang lama dia. Jadi ada dua cara untuk mengakses history.
Satu cara ini yang arrow ini adalah untuk melihat seluruh history. Jadi di-listkan semua. Listkan semua, history yang pernah vacation yang pernah dijalani user. Lalu misalnya user ingin men-search sesuatu, dia tinggal klik di sini, beach keluar. United States detail, habis itu dia mau lihat detail lagi juga bisa. Desainnya simple ya, supaya tidak membingungkan usernya. Misalnya kalau usernya ingin mencari sesuatu tetapi tidak ada, nah, oops, we cannot find your any history. Jadi kita memberikan notifikasi yang jelas, padat dan rinci supaya user ini mengerti dengan jelas ya, tidak confused ya. Lalu di sini juga ada popular destination seperti yang tadi. Oke, habis itu sini juga bisa pilih history lewat sini juga. Nah, langsung lihat. Selanjutnya ke navbar yang bagian bawah, bagian discover icon. Nah, sini juga sama seperti yang tadi, hampir sama dengan history, tapi ini fungsinya adalah untuk mencari destinasi yang mereka ingin pergi. Misalnya dia pilih Paris atau apa kan, lalu keluar. Sama seperti yang tadi, ini juga bisa back. Nah, ini hapus. Lalu misalnya selanjutnya kita masuk ke dalam bagian profile. Nah, di bagian profile ini juga dengan sangat simple ya, supaya user tidak bingung. Pertama-tama misalnya kalau usernya ingin mengubah name-nya, isi dan passwordnya ubah, bisa toggle on off itu passwordnya supaya tidak diketahui oleh orang. Lalu ketika usernya belum mengisi semuanya, tombol continue, tombol save-nya tidak akan muncul. Nah, supaya ini simple sih. Lalu dia klik save nyata, loading, habis itu oke, siap. Flow-nya itu pertama user akan diarahkan ke menu login. Jika user sudah memiliki akun, maka dia tinggal login aja. Jika belum, dia bisa register dulu. Kemudian setelah dia sign up, maka dia akan masuk ke login lagi untuk masukin email dan passwordnya. Kemudian si user akan diarahkan ke homepage, yang dimana di homepage ada popular destination, dan history. Di popular destination itu rekomendasi untuk tempat-tempat yang sering dikunjungi orang-orang. Jadi kemudian ketika user masuk ke lewat popular destination, user itu tinggal input tanggal dia mau pergi liburan dan kapan dia mau balik. Kemudian preference-nya. Kemudian user bisa memilih dia akan pergi ke tempat mana pada paginya, sama siang dan malam. User juga bisa cek detail untuk tempat masing-masing tempatnya ini, misalnya di Louvre Museum. Bisa membaca dulu tempat-tempat dan detail-detailnya. Lanjut. Kemudian user akan diberikan rekomendasi hotel yang ingin ditempati. Juga bisa melihat detail tempat yang mereka akan mau tempati itu dan lokasinya. Setelah itu, user akan diberikan sebuah timeline. Misalnya dari tanggal 1 ini, dia akan pergi ke Hotel Paris atau hotelnya itu pada pukul 2, dan pada pukul 7 dia akan pergi ke Le Crocot, dan pada pukul 10 user akan pergi ke Jardin des Tuileries. Ini merupakan rekomendasi dari AI-nya. Kemudian di save, user bisa melihat detail-detail dari tempat-tempat yang sudah dia kunjungi di bagian history. Bisa melihat detail tempatnya juga. User bisa men-search di sini, dia mau melihat history tempatnya mana. Misalnya user ingin mencari beach, maka yang akan muncul ini ya beach site. Kemudian di planner page, user bisa mencari, misalnya dia ingin pergi ke Paris, maka dia akan di-prompt untuk mengisi seperti tadi lagi. User juga akan mengisi nama-namanya, email, dan passwordnya di sini jika ada yang ingin diubah. Sekian untuk flow dari aplikasi kami. Demikian hasil presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih.